Nama saya Sonia dari kelas 11 Sosial. Saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Daendels, pemerintahan Raffles, dan juga pemerintahan Van den Bosch. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pemerintahan Daendels. Awal mula pemerintahan. Herman William Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Pada tahun 1808, Louis Napoleon dari Prancis menunjuk Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal adalah memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis militer Prancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudra Hindia. Daendels memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan modernitas. Kebijakan pemerintahan Daendels. Yang pertama yaitu membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. Yang ketiga yaitu menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. Yang keempat yaitu memungut pajak kepada rakyat pribumi. Yang kelima yaitu membangun pangkalan angkatan laut di pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon. Yang keenam yaitu menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. Akhir dari pemerintahan Daendels. Daendels terlalu bersifat diktator, bahkan keadaan darurat militer tidak mengizinkan campur tangan sewenang-wenang dalam urusan peradilan seperti yang dilakukan Daendels. Daendels sangat mencela koloni-koloni di Belanda dan melakukan hal-hal yang dia larang terhadap bawahannya. Napoleon memanggil pulang Daendels dan menggantikannya dengan orang yang bersifat lebih moderat, John William Johnson, yang sebelumnya menjadi gubernur provinsi Cape Colony. Yang kedua yaitu pemerintahan Raffles. Awal mulanya yaitu pada tahun 1811 sampai 1816, Indonesia terlepas dari tangan Belanda dan jatuh ke pangkuan Inggris. Inggris resmi berkuasa di Indonesia setelah ditandatangani kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Minggu sebelum kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Raffles berkuasa penuh di Nusantara. Ia pun segera mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan seperti yang diterapkan oleh VOC dari Daendels. Prinsip-prinsip pemerintahan Raffles sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di India. Kebijakan pemerintahan Raffles. Penghapusan kerja rodi, kerja paksa. Penghapusan perbudakan meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia. Penghapusan pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib, vertice referenti, sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Menetapkan sistem sewa tanah, land rent system. Akhir dari pemerintahan Raffles. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil dari Belanda dan Inggris yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Yang kedua yaitu jajahan Belanda seperti Thailand, Guyana, Cape Colony tetap di tangan Inggris. Yang ketiga yaitu Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu pemerintahan Van den Bosch. Awal mula pemerintahannya yaitu Johannes Graaf van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah selang tahun 1830 sampai dengan 1834. Pada masa pemerintahannya, tanam paksa, kultur stelsel mulai direalisasi. Setelah sebelumnya hanya merupakan konsep kajian yang menjadi menambah kas pemerintah kolonial
maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun kawasan koloni, terutama di Jawa dan Pulau Sumatera. Kebijakan pemerintahan Van den Bosch. Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur sel-sel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua yaitu pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur sel-sel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Yang selanjutnya yaitu waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur sel-sel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelebihan hasil produksi dari ketentuan yang akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Akhir dari pemerintahan Van den Bosch. Van den Bosch dipulangkan ke Belanda karena perbedaan pendapat dengan Daendels. Saat pada tahun 1827, ia dikirim kembali ke Batavia untuk menjabat sebagai jenderal komisaris. Kemudian pada 1830, ia diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda dan ia pensiun secara sukarela pada tahun 1839. Sekian dari saya, terima kasih.